Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan analisis performa konten di media sosial kami atas penjualan dimsum dengan nama kedai Mood Dimsum. Di sini laporannya disusun oleh 3 orang, yaitu Indah Permatasari, Sandra Rosalia, dan Diara Septiani atas perintah dari mata kuliah Digital Marketing kelas 2.4D Sistem Informasi. Produk yang kami jual dalam konten ini yaitu dimsum mentai. Mood Dimsum adalah produk makanan siap saji berupa dimsum kekinian yang dikemas secara praktis dan higienis. Dimsum dibuat dengan berbagai varian rasa, seperti dimsum original dan dimsum mentai, serta disajikan dengan saus khas dan chili oil yang menggugah selera. Konten yang diproduksi oleh Mood Dimsum berfokus pada visual makanan yang menggoda, testimoni pelanggan, behind the scene, pembuatan hingga promosi yang disediakan untuk platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Dan di sini kami sudah memasarkan beberapa konten di media sosial. Yang pertama ada di Reels Instagram, kedua TikTok, dan yang ketiga di status WhatsApp. Adanya latar belakang seperti konten promosi dibagikan di 3 platform utama. Yang pertama Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Pentingnya juga untuk mengetahui platform mana yang paling efektif untuk menarik perhatian audiens, mengundang interaksi, menghasilkan penjualan. Dan di sini juga ada tujuan analisis. Yang pertama itu mengukur efektivitas masing-masing konten pada tiap platform. Yang kedua itu mengetahui keterlibatan audiens seperti viewers, pertanyaan, dan pembelian. Dan yang ketiga itu menyusun strategi pemasaran digital berbasis data. Jadi analisis ini bertujuan agar strategi pemasaran bisa disusun berdasarkan data nyata tentang keterlibatan pengguna di setiap platform. Kemudian ada strategi optimalisasi, yaitu fokus pada media sosial untuk penjualan karena memiliki konversi tertinggi. Tingkatkan interaksi di media sosial dengan fitur story, postingan, dan konten. Optimalkan TikTok dengan konten kreatif, audio trend, dan kolaborasi mikro-influencer. Gunakan data performa seperti view, interaksi, dan beli untuk evaluasi konten rutin. Personalisasi konten sesuai target, audiens, dan karakter platform. Adakan kampanye seperti promosi lintas platform. Maksimalkan kualitas visual dan copywriting agar lebih menggoda. Adanya diagram platform Instagram yang dimana kita membuat membuat 3 video konten, dan di sini ada diagram platformnya. Di sini yang melihat ini di konten pertama kita ada 1693 viewers, dan yang di konten kedua ada 432 orang yang melihat konten kedua kami, dan yang ketiga ada 157 yang melihat konten kami. Kesimpulan dari platform Instagram di sini, jangkauan visual atau jumlah penontonnya sangat tinggi, terutama di konten pertama. Dan tingkat interaksi dan konversi pembelian ini sangat rendah, hanya sedikit orang yang bertanya dan membeli. Selanjutnya ada diagram platform TikTok. Data per konten dari konten pertama ini yang melihat itu sekitaran 788 orang, yang bertanya dan membeli tidak ada. Dan yang konten yang kedua yang melihat ini ada 386 orang, dan yang bertanya ini ada 1, dan yang membeli tidak ada. Konten yang ketiga yang melihat 697 orang, dan yang bertanya dan membeli itu tidak ada. Jadi kesimpulan dari platform TikTok sini, jumlah penonton cukup tinggi dan stabil, dan hampir tidak ada interaksi atau pembelian. Jadi kalau misalkan kita mau menaikkan insight untuk video TikTok kami, kemungkinan itu kita sering-sering untuk mengepostnya. Selanjutnya ada diagram platform WhatsApp, di mana di sini kita memasang video konten di status kami, dan ada data per kontennya. Dari konten yang pertama ini yang melihat sekitaran 137 orang, dan yang bertanya ada 20 orang, dan yang membeli ini ada sekitaran 17 orang. Dari konten kedua yang melihat ini sekitaran 112 orang, dan yang bertanya 15 orang, dan yang membeli 11 orang. Dan yang konten yang ketiga yang melihat ini 150 orang, dan yang bertanya ada 25 orang, dan yang membeli ini ada 15 orang. Meskipun jumlah yang melihat rendah, tetapi interaksi dan konversi sangat tinggi, karena di WhatsApp ini sangat membantu membangun kepercayaan dan keputusan pembeli dengan baik. Karena platform WhatsApp ini sangat efektif, dan komunikasi langsung itu sangat mudah untuk tanya jawab dan penutupan penjual. Tadi kita sudah membahas diagram atau grafik dari platform masing-masing media sosial, dan sekarang kita membahas ringkasan performa platform, yang dimana sini kita memakai platform Instagram, TikTok, dan WhatsApp.
platform yang pertama ini ada Instagram. Visualnya ini sangat tinggi pada konten pertama dan interaksinya ini sangat rendah dan konversinya ini sangat rendah. Yang platform kedua ini ada TikTok. Visualnya sedang dan stabil dan interaksinya ini minim sekali dan konversinya ini tidak ada. Dan platform yang terakhir di sini ada WhatsApp. Visualnya ini rendah, interaksinya ini sangat tinggi karena memudahkan kami kepada customer untuk berinteraksi. Terus konversinya di sini sangat tinggi. Jadi kesimpulannya Instagram ini sangat efektif untuk meningkatkan visibilitas atau brand awareness, tetapi tidak efektif untuk menghasilkan pembelian. Kalau kesimpulan dari TikTok ini cocok untuk mendapatkan perhatian cepat, tetapi belum berhasil membangun keterlibatan atau pengubahan penonton menjadi pembeli. Dan yang terakhir ini kesimpulan dari WhatsApp. WhatsApp ini sangat efektif untuk interaksi personal dan penjualan. Baik, mungkin cukup sekian konten presentasi tentang performa penjualan dimsum kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.